Halo Bapak Ibu Guru semuanya, bersama saya Miftah Putu. Kali ini kita akan membahas sebuah format soal. Jadi ada dua format soal, yaitu format soal CBT Play Exam versi 5.1 dan juga versi 5.2. Jadi yang 5.1 yang dulu pernah kita pakai, kemudian sekarang sudah muncul lagi, yaitu format soal versi 5.2. Nah, nama format soal versi 5.1 ataupun 5.2 ini mengikuti versi daripada pengembangan CBT Play Exam itu sendiri. Nah, mungkin langsung saja saya terangkan di sini. Versi 5.1 ini hanya support jenis soal PG saja. Nah, sedangkan dalam pengembangannya Play Exam versi selanjutnya ini akan dikembangkan untuk soal-soal yang seperti AKM. Jadi tidak hanya dikembangkan untuk soal PG atau pilihan ganda saja. Namun nanti ke depannya pengembangannya akan mengembangkan menjadi CBT yang bisa dipakai untuk soal-soal AKM seperti itu. Nah, terkait perbedaannya yaitu seperti ini. Mungkin kita bahas yang 5.1 dari keterangan tag template soal. Nah, yang pertama adalah S.2 1 kemudian kurung tutup. Nah, sekali lagi sama seperti dulu, ini menunjukkan nomor soal. Kemudian ada KD.2, kemudian 3.5, kemudian kurung tutup. Nah, ini menunjukkan KD 3.5. Nah, saya kira teman-teman guru semuanya sudah paham tentang KD atau bisa disebut kompetensi dasar. Kemudian untuk yang A, B, C, D, E ini adalah opsi jawaban. Nah, format penulisannya seperti ini. A.2 kemudian kurung tutup, begitu juga dengan B, C, dan E, sama formatnya. Kemudian dalam versi 5.1 ada tab untuk jawaban yang benar, yaitu seperti ini, diketik jawab titik 2 lalu spasi, jadi perlu spasi ya, kemudian diketik jawaban yang benar apakah A, B, C, D, atau E. Selanjutnya, untuk membuat baris baru pada teks soal, teman-teman perlu menambahkan ini garis miring ke kiri kemudian N. Jangan lupa ditambahkan spasi ya. Jadi ditambahkan spasi kemudian garis miring ke kiri lalu N di akhir kalimat sebelumnya. Nanti kita tunjukkan contoh soalnya. Kemudian seluruh tag template soal ya, tag yang garis yang cetak tebal ini, yang bold ini harus huruf besar seperti itu. Nah, kita lihat contohnya dari penulisan soal format 5.1. Nah, S1 ya kan, ini menunjukkan soal nomor 1, kemudian KD titik 2, 3.5, kemudian kurung tutup ini menunjukkan kompetensi dasar 3.5 dari soal tersebut. Kemudian di sini ada soal yang mengatakan perhatikan gambar berikut. Maka untuk membuat baris baru, katakanlah kalau gambarnya ditaruh di bawah teks berikut ini, maka harus ditambahkan garis miring ini kemudian N, agar nanti ketika diupload gambarnya akan berada di posisi bawah setelah teks berikut ini. Jadi maksud daripada membuat tambahan garis miring N ini yaitu untuk memosisikan gambar berada di bawah teks berikut ini. Kemudian setelah gambar, kalau masih ada teks yang ditanyakan atau masih ada teks soal, kita juga butuh menambahkan slash n lagi atau garis miring n ini. Nah, gunanya apa? Ketika nanti ditambahkan ini, sekali lagi tulisan logo apakah itu, ini nanti akan geser ke bawah. Jadi ada baris 1, kemudian baris 2 yang ditempati oleh gambar, kemudian baris ketiga baru soal yang ditanyakan. Seperti itu. Kemudian ini ada ya sama format yang seperti dulu, yaitu A.2 kurung tutup kemudian pilihan jawaban, lalu B.2 untuk pilihan jawaban B. Nah, sama. Jadi antara pilihan A, B, C, D, E ini sama semuanya. Tinggal yang terakhir adalah tag jawaban yang benar atau ditulis jawab titik 2 lalu spasi kemudian jawaban yang benar yaitu A. Ini contoh daripada
format soal versi 5.1 seperti itu. Sedangkan kita lanjut ke format soal versi 5.2. Kita bahas keterangan teks template soalnya dulu. Yang pertama di sini sama ya, ada S.21 kurung tutup menunjukkan urutan soal. Jadi kalau 1 berarti soal ke-1, 2 soal kedua dan seterusnya. Kemudian ada TQ.2 kemudian 1. Nah, ini ada tab untuk template tipe soal. Kalau diisi 1, maka soal tersebut untuk soal bertipe single answer atau jawaban hanya 1. Kemudian kalau ini TQ.2-nya diisi dengan 2, maka soal tersebut bisa digunakan untuk menjawab multi answer. Jadi menjawab lebih banyak, lebih dari satu jawaban. Kemudian kalau diisi 3, maka untuk tipe soal tersebut nanti akan diberikan jawaban singkat oleh siswa. Jadi siswa hanya menjawab singkat. Bisa nanti diketik jawabannya seperti itu. Kemudian ada juga DT.2 kemudian detail taxonomy kemudian kurung tutup. Nah, ini maksudnya yaitu DT ini yaitu tentang detail taxonomy. Jadi saya kira Bapak Ibu guru juga sudah paham tentang detail taxonomy, atau yang paling sering kan ada taksonomi Bloom sama taksonomi Solo. Kalau ingin lihat, jadi di dalam server CPT-nya secara default sudah ada ini Bapak Ibu guru. Ada taksonomi Bloom dengan detail taksonomi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada remember, understand, apply, analyze, kemudian evaluasi, kemudian create. Nah, yang taksonomi Solo ini ada detail taksonominya ada 5. Ya, ini bisa dilihat. Ini sudah ada secara default dalam server yang sudah dibangun oleh Bapak Proktor. Kita lanjutkan tentang detail taksonomi sudah selesai. Selanjutnya terkait KD 3.5 ini sama seperti format terdahulu, yaitu tentang kompetensi dasar. Kemudian ada M, nah ini yang baru yaitu tentang materi. Nah, ini adalah tag materi ketika M.2 kemudian ini diisi dengan materi yang sesuai dengan soal. Contohnya kalau dalam agama itu ada materi bab tentang iman kepada Rasul, maka yang ini diisi materi tentang iman kepada Rasul. Atau kalau Bapak Ibu guru kimia contohnya ada materi tentang perubahan kimia. Nah, di sini bisa nanti diketik materinya, yaitu soal ini adalah soal dari materi perubahan kimia seperti itu. Nah, yang berbeda juga dari soal tipe 5.1 yaitu terkait pilihan jawaban. Kalau pilihan jawabannya di soal versi 5.2 ini seperti ini bentuknya. Dalam kurung itu ada A.2 kemudian poinnya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 ini adalah poin jawaban yang nanti akan menjadi nilai dalam laporan hasil tes seperti itu. Karena ini adalah opsi jawaban, sekali lagi ini bisa digunakan untuk AKM sehingga tidak berfokus pada soal single answer atau hanya pilihan ganda saja. Nah, tapi di sini bisa kita berikan nilai sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 sesuai dengan bobot soal masing-masing soal seperti itu. Kemudian untuk membuat baris baru sama ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh daripada penulisan soal di versi 5.2. Nah, ini S.2 kemudian 1 kurung tutup ini menunjukkan soal nomor 1. Kalau nanti soal selanjutnya bisa 2, 3, 4 isinya. Nah, TQ ini adalah jenis soal. Sekali lagi tadi ada jenis soal ini ya. Ada jenis soal single answer, tipe soal multi answer, ada juga yang jawaban singkat. Nanti ini bisa diisi sesuai dengan soal yang diinginkan. Jadi bisa 1, 2, dan 3 sesuai dengan jenis soalnya. Kemudian TK. TK ini tidak ada keterangannya di sini,
Tapi saya jelaskan di sini, yaitu TK ini adalah tingkat kesulitan soal. Jadi Bapak Ibu guru melabeli soal ini dengan tingkat kesulitan keberapa. Paling tidak ada rentan 1 sampai 4 ya untuk menilai tingkat kesulitan soalnya. Jadi ini bisa diisi antara 1, 2 ataupun 3 sampai 4. Kemudian DT tadi ya sudah dijelaskan, DT kemudian titik 2, DT kemudian titik 2, kemudian remember. Remember ini adalah detail taksonomi daripada taksonomi Bloom yang ini. Jadi remember ini mengingat. Nah, melalui soal ini siswa harus bisa mengingat. Nah, maksudnya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti yang sudah paham tentang taksonomi, silakan nanti sama-sama sharing. Kemudian KD-nya ini saya anggap KD 3.1, yaitu materi kompetensi dasar 3.1. Kemudian materinya M.2 ini adalah materi MPLS. Jadi siswa melalui soal ini harus mengingat logo ini. Jadi pertanyaannya sesuai ya. Perhatikan gambar berikut. Kemudian gambarnya SMKAW, logo apakah itu? Maka jawaban yang paling benar saya isi poinnya 1. Karena saya hanya menggunakan single answer dari TK ini. Ya, single answer. Sehingga kalau single answer maka yang lainnya salah. Sehingga poinnya yang ada di logo SMKAW atau jawaban yang benar ini poinnya 1 ya, dan yang lainnya kosong. Nah, ini adalah tipe soal single answer. Kemudian Bapak Ibu guru yang perlu diperhatikan, seringkali kasus-kasus gagal upload yang paling sering terjadi adalah dalam pengetikan soal itu. Kenapa? Karena guru tidak memperhatikan penggunaan spasi dan enter yang harus disesuaikan dengan format soal. Nah, contohnya biasanya ini Bapak Ibu guru itu. Ada yang format soal versi 5.1 ini setelah tag jawaban poin A contohnya, Bapak Ibu guru lupa memberikan spasi sehingga gandeng seperti ini. Nah, kalau gandeng seperti ini nanti otomatis bisa menjadi gagal upload sehingga pilihan A ini tidak muncul. Yang muncul hanya B, C, D, dan E. Kalau B, C, dan E-nya benar. Nah, kadangkala seperti itu. Sama halnya juga yang di sini juga perlu diperhatikan sekali terkait pemberian spasi dan juga enter. Nah, ada juga yang menambahkan spasi pada teks soal. Contohnya di sini. Kalau versi 5.1 soalnya biasanya teman-teman yang keliru itu ini. Jadi S.2 kemudian 1 kurung tutup ini dikasih spasi padahal harusnya tidak boleh. Nah, itu adalah kelalaian daripada penulisan soal, maka harus tidak diberi spasi, tidak perlu diberi spasi untuk teks soalnya. Untuk yang versi terbaru 5.2 juga sama, tidak perlu spasi, jadi nyambung seperti ini. Nah, itu terkait format penulisan soal, perbedaan antara versi 5.1 dan juga 5.2. Kenapa saya bahas dua-duanya? Karena dalam server terbaru versi 5.2 ini masih dimungkinkan untuk mengupload soal versi lama. Namun teman-teman Bapak Ibu guru juga perlu mengikuti format soal yang terbaru karena bisa jadi format soal yang lama ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena kedepannya akan dikembangkan format soal untuk AKM.